Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap-tahap dalam proses suksesi. Jadi, hal yang harus diperhatikan juga dalam proses suksesi bisnis keluarga. Jadi kalau dalam melakukan proses suksesi itu nggak serta-merta buru-buru dan dadakan karena takutnya nanti hasilnya akan nggak baik karena segala sesuatu yang dadakan yang terburu-buru itu biasanya nggak bagus ya hasilnya. Jadi dalam proses suksesi ini karena kan yang dipindah ini kan bukan barang, yang dipindahkan itu adalah kepemilikan dan kepemimpinan. Jadi hendaknya dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada kalau mau hasilnya maksimal. Nah, yang pertama ini adalah tahap prabisnis. Nanti saya akan mencoba mencontohkannya dengan case kakek yang memiliki toko bangunan tadi, toko bahan bangunan. Dalam tahap prabisnis ini merupakan tahapan yang pertama. Pra ini sebelum ya, sebelum bisnis. Jadi sebelum generasi penerus diterjunkan langsung ke dalam bisnis yang akan dilanjutkannya, hendaknya diperkenalkan terlebih dahulu. Jadi di sini orang tua mengenalkan anaknya atau pengganti yang diyakininya dapat menggantikan dirinya di masa yang akan datang, diperkenalkan kepada bisnis keluarga yang mereka tekuni. Setidaknya si anak ini akan tahu, oh ternyata dari sini loh orang tuaku selama ini mata pencariannya di sini. Dari sinilah aku mendapatkan uang jajan, uang sekolah, sebagai uh, dan lain-lainnya. Nah, di sini merupakan tahap bisnis di mana orang tua mengenalkan anaknya atau seorang pengganti yang diyakininya dapat meneruskan tongkat estafet kepemimpinannya dalam bisnisnya. Kalau kita contohkan dengan kakek yang memiliki toko bahan bangunan tadi, si kakek ini akan memperkenalkan ketiga anaknya tadi atau anak yang dia anggap paling tekun, paling ulet, paling rajin, dan paling memiliki minat dalam meneruskan bisnisnya. Jadi diperkenalkan kepada bisnisnya. Apa bisnisnya? Nah, menjual bahan-bahan bangunan. Jadi anaknya tahu, oh ini seperti ini, orang tuaku bekerjanya seperti ini. Nah, sumber penghasilan keluarga kami adalah dari sini. Hal ini merupakan fondasi awal yang sangat penting yang menentukan keberhasilan di tahap-tahap selanjutnya. Yang kedua, memasuki tahap pengenalan. Setelah tadi diperkenalkan bisnisnya di bidang ini, selanjutnya orang tua atau generasi founder, generasi sebelumnya akan memperkenalkan anaknya pada orang-orang yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan ataupun bisnisnya. Nah, kalau saya ambil contoh seperti bahan bangunan tadi, kakek yang memiliki toko bahan bangunan. Di sini si kakek sudah mulai memperkenalkan kulit luar bisnis kepada anaknya. Nah, diperkenalkanlah anaknya kalau misalnya mau ngambil pasir di sini, kerikil di sini suppliernya, atau hal-hal lain-lain yang mengenai tentang bisnisnya. Nah, disinilah diperkenalkan. Di sini anak belum terlibat ya dalam bisnis keluarga, tapi sudah diperkenalkan. Jadi mereka tahu kulit luarnya seperti apa, sudah dapat gambaran nih. Oh, ternyata seperti ini running a bisnis. Atau bisa juga diperkenalkan dengan pihak ketiga, yaitu sebagai pemberi modal. Bisa dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini merupakan tahap pengenalan. Selanjutnya, setelah mengenal kulit luar dari bisnis keluarga, masuk kepada tahap pengenalan fungsi. Tahap pengenalan fungsi ini merupakan tahapan di mana penerus atau si anak dapat mengembangkan pengalamannya dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan seperti dari organisasi lainnya. Nah, dalam tahap pengenalan fungsi ini terkait dengan fungsi-fungsi manajerial, misalnya manajemen pemasaran, manajemen keuangan, atau manajemen operasional. Jadi di sini si anak sudah dikenalkan dengan fungsi-fungsi manajerial terkait dengan bisnis keluarga yang akan diteruskan kepada dia. Di sini dia belum terlibat secara langsung, tapi dia sudah mendapatkan pengalaman
Entah itu dari melihat orang-orang yang bekerja di perusahaan ayahnya, atau dia mendapatkan pengalaman dari bekerja di tempat lain. Karena ini kan judulnya kan pengenalan fungsi. Walaupun dia mendapatkan pengalaman dari organisasi lain atau dari tempat dia bekerja sebelumnya, setidaknya dia udah punya gambaran mengenai fungsi-fungsi manajerial. Dan dia juga punya gambaran, oh kalau misalnya diterapkan di perusahaan keluargaku, pastinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hal-hal ini harus disesuaikan dengan kondisi di perusahaanku. Seperti ini juga kalau kita ambil contoh yang si kakek pemilik toko bangunan tadi. Si anaknya yang akan meneruskan usaha ayahnya ini tadi, misalnya dia nggak bekerja di situ, nggak bantu-bantu di toko bangunan, tapi dia bekerja sebelumnya di supermarket. Jadi dia bisa mengaplikasikan fungsi-fungsi manajerial di supermarket untuk dapat disesuaikan di toko bahan bangunannya seperti itu. Lalu tahapan yang keempat itu masuk ke tahap pelaksanaan fungsi. Nah, di sini si penerus sudah siap, sudah menjadi calon potensial dan telah menjadi karyawan tetap. Jadi di pelaksanaan fungsi ini barulah si penerus atau si calon suksesor menjadi karyawan tetap. Di sini dia udah mulai masuk ke perusahaan menjadi karyawan, tapi statusnya hanya karyawan saja ya. Jadi dia diikut sertakan dalam bisnis keluarga sebagai karyawan. Tahap selanjutnya setelah tahap pelaksanaan fungsi ini ada tahap pengembangan fungsi. Ketika si anak sudah bekerja dalam toko bahan bangunan milik ayahnya, selanjutnya nanti si anak ini akan terlibat secara langsung dan mendapatkan pengarahan kerja dari orang lain. Bisa jadi si kakek pemilik toko bangunan tadi ini punya orang kepercayaan. Nah, nanti orang kepercayaan ini akan memberikan pengarahan kerja kepada si anaknya karena status anaknya tadi kan sebagai karyawan biasa. Jadi dia akan mendapatkan pengarahan kerja. Di sini merupakan tahap pengembangan fungsi. Lalu selanjutnya masuk ke tahap pergantian awal, di mana generasi penerus mulai menjadi pengganti generasi sebelumnya. Nah, nanti perannya di sini adalah sebagai presiden atau GM. Setelah masuk ke tahap pergantian awal, tahapan yang terakhir dari tahap suksesi kepemimpinan ini adalah tahapan kedewasaan pengganti, di mana ya namanya udah dewasa, ini pasti udah mature, udah mapan, udah siap. Nah, fase transisi ini telah lengkap dan generasi pengganti memimpin sesuai dengan jabatan yang ada padanya, sesuai dengan kemampuan, kemauan yang dia miliki. Kita masuk kepada materi pembahasan mengenai pendiri dan regenerasi. Mayoritas pendiri perusahaan keluarga, mayoritas foundernya adalah owner sekaligus motor penggeraknya. Nah, pendiri di sini menyamakan identitas bisnis perusahaan dengan identitas pribadi karena ini merupakan bisnis keluarga. Nah, regenerasi dalam bisnis keluarga ini membutuhkan waktu. Waktunya itu apa? Tahapan-tahapan yang tadi kita bahas sebelumnya itu merupakan waktu untuk mempersiapkan regenerasi penerus yang matang. Adanya figur perintis kemerdekaan dalam regenerasi akan membantu mempercepat regenerasi kepemimpinan. Isu-isu dalam multigenerasi. Yang pertama, akan terjadi masalah dalam suksesi kepemimpinan yang dilakukan oleh generasi penerus apabila masih ada keinginan generasi lama untuk menjadi single penguasa single ya, dia nggak mau berbagi kekuasaan, jadi dia pengen tetap powerful. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, itu akan menjadi masalah dalam keberhasilan suksesi perusahaan. Karena kan tujuan suksesi tadi kan adanya transfer kekuasaan dan kepemilikan serta kepemimpinan. Nah, kalau misalnya si generasi pendiri, generasi lama, foundernya nggak mau berbagi kekuasaan, jadi dia mau berdiri solo. Nah, ini bisa jadi masalah. Jadinya nanti akan terjadi dualisme kekuasaan.
di mana generasi lama tetap mau punya wewenang, sementara generasi penerus secara status sudah memiliki wewenang dalam perusahaan. Harusnya yang generasi lama nggak perlu ikut campur terlalu berlebihan. Nah, masalah yang kedua itu bisa timbul apabila si generasi penerus perusahaan tidak bermotivasi tinggi untuk meningkatkan perusahaan, tetapi hanya menikmati keberhasilan dari generasi sebelumnya saja. Atau cuman mau dapat uangnya aja. Jadi dia nggak punya motivasi ke depannya perusahaan ini harus gimana-gimana. Ke depannya perusahaan ini harus ekspansi. Jadi dia cuman playing safe aja. Cuman cari aman di zona nyamannya aja. Lalu yang ketiga, masalah dalam regenerasi kepemimpinan ini adalah bahwa semuanya ini butuh waktu, nggak bisa dadakan dan harus direncanakan dengan matang, baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Pemilihan calon suksesor. Jadi kriteria yang dibutuhkan untuk memilih calon suksesor untuk bisa menjadi pemimpin perusahaan itu kita kenal dengan S-man, yaitu acceptable, charismatic, energetic, managing, shipping, dan networking. Acceptable artinya seorang calon suksesor atau generasi penerus harus bisa menerima pendapat, kritikan, dan saran dari orang lain. Namun, ia juga harus bisa menyaring semua saran tersebut disesuaikan dengan kepentingan dalam perusahaannya. Lalu nantinya dia akan memutuskan mana nih yang cocok untuk aku terapkan kepada bisnis keluargaku. Lalu yang kedua adalah karismatik, di mana si penerus ini harus memiliki karisma yang tinggi dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga adalah energetik, di mana nggak cuma harus berbicara tentang kekuatan fisik yang dimiliki, tapi juga harus memiliki ide-ide out of the box yang bisa memajukan perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang keempat itu ada managing, di mana seorang generasi penerus harus bisa dan mampu melakukan banyak hal, mengerjakan sesuatu tidak asal-asalan, terstruktur, rapi, dan penuh dengan tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah achieving, di mana suksesor harus mempunyai track record yang baik. Jadi seorang generasi penerus harus punya latar belakang masa lalu yang sangat bagus. Hal ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Agar si generasi penerus ini dapat dihargai oleh keluarga maupun oleh orang lain. Jadi dia nggak disepelekan oleh bawahannya ataupun oleh keluarganya. Lalu networking harus dipastikan bahwa generasi penerus ini memiliki jaringan yang luas agar memudahkannya dalam menjalani bisnis di masa yang akan datang. Nah, untuk yang terakhir dalam materi kita hari ini adalah mengenai gaya CEO dalam pemilihan kekuasaan. Jadi ada 5 gaya dalam pemilihan kekuasaan. Yang pertama ini adalah gaya monarki. Nah, gaya monarki ini seperti kepemimpinan raja dan ratu pada sebuah kerajaan. Apa artinya? Nah, seperti yang kita tahu, raja dan ratu ini memimpin sebuah kerajaan itu seumur hidupnya ya. Jadi seorang raja dan ratu tidak memiliki rencana untuk mengundurkan diri dari kerajaan. Begitu pula kalau dalam CEO perusahaan dengan gaya monarki, yang menerapkan gaya monarki, maka apabila suatu saat dia pensiun, maka CEO dengan gaya monarki ini akan terus ikut campur dalam mengurus perusahaan. Bahkan ketika pengambilan kebijakan strategis pun dia tetap ikut campur karena dia menerapkan gaya monarki. Jadi walaupun dia pensiun, dia tetap terlibat dalam proses manajemen perusahaan. Hal ini seringkali berakibat buruk bagi perusahaan karena akan terjadi sebuah dualisme kepemimpinan antara CEO baru dari generasi penerus dengan CEO lama yang sudah pensiun tadi. Nah, yang kedua adalah gaya jenderal dalam militer. Nah, kalau dalam militer, jenderal ini merupakan pemimpin yang paling tinggi dan paling senior. Seorang jenderal suatu saat akan mengundurkan diri dan pensiun. Nah, akan tetapi para pengganti akan tetap mendengarkan
dan sering berbagi sharing session dengan CEO dengan gaya ini akan terus dimintai pendapat. Jadi kalau CEO dengan gaya jenderal dan militer ini walaupun dia pensiun, si generasi penerusnya akan tetap patuh dan berkonsultasi kepada si jenderal ini tadi untuk bertukar informasi dan meminta bantuan dan saran. Seorang CEO perusahaan keluarga yang menerapkan gaya jenderal pada proses suksesi akan patuh pada ketentuan yang berlaku, akan tetapi sebagai orang yang paling senior di dalam perusahaan, generasi penerus akan tetap meminta pertimbangan dari CEO terkait pengambilan-pengambilan keputusan yang mungkin dianggap terlalu rumit. Gaya yang ketiga ini adalah gaya seorang duta besar. Duta besar ini merupakan representasi dari suatu negara. CEO yang menggunakan gaya duta besar ini ketika pensiun akan lebih banyak menempatkan dirinya sebagai diplomat bagi perusahaannya. Jadi dia akan menjalin hubungan, dia nggak turun tangan secara penuh dalam operasional perusahaan, tapi dia akan tetap menjalin hubungan baik dengan mitra-mitra perusahaan. Dan dia akan melakukan hubungan diplomasi dengan pihak eksternal mewakili perusahaan untuk tetap menjaga hubungan baik, entah itu antara perusahaan dengan supplier, pihak ketiga, distributor, dan lain-lain. Nah, gaya CEO yang keempat dalam pemindahan kekuasaan adalah gubernur. Nah, kalau gubernur kan sudah jelas nih punya masa jabatan sekian tahun. Nah, CEO dengan gaya gubernur ini pastinya tahu dan punya batasan kapan dia mulai memimpin dan kapan dia harus mengakhiri kepemimpinannya karena masa jabatannya sudah jelas. Dikarenakan waktu mundurnya seorang CEO penerus sudah diketahui, maka calon generasi penerus dan CEO sebelumnya itu sendiri dapat mempersiapkan diri sejak awal mengenai proses suksesi kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah gaya seorang penemu. Gaya mundurnya CEO dengan modal seorang penemu merupakan bentuk ideal bagi perusahaan. Koza menjelaskan bahwa CEO dengan gaya penemu ini cenderung akan mengembangkan usaha baru ketika mereka harus pensiun dari perusahaan mereka. Dengan demikian, pengembangan usaha baru ini akan menjadi tempat baru sekaligus dukungan bagi generasi penerus untuk dapat mengembangkan kompetensi bisnisnya. Jadi berkaca pada pengunduran CEO dengan gaya penemu ini dapat disimpulkan bahwa generasi penerus yang melanjutkan akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah proses transisi yang lancar, dan yang kedua adalah masih besarnya support dari CEO founder atau CEO yang lama. Nah, demikianlah untuk materi kita pada hari ini mengenai suksesi dan transfer kekuasaan dalam bisnis keluarga. Nanti bisa sambil dibaca buku yang telah saya lampirkan mengenai suksesi perusahaan keluarga. Lebih dan kurangnya untuk penjelasan saya hari ini, saya ucapkan mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.